Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Adapun tema hari ini adalah ketika seorang hamba mengenal penciptanya. Jadi kalau melihat judul ini arahnya nanti kepada ma'rifatullah. Sebagaimana yang kita maklumi, kita ketahui bersama bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman dari yang 6 yang wajib kita imani. Bahkan iman kepada Allah merupakan landasan yang pokok, landasan yang utama dari seluruh rukun iman yang ada. Kemudian perlu diketahui pula bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup keimanan kepada 3 hal atau 3 perkara yang wajib kita imani. Sehingga dengan demikian iman kita maka menjadi sah atau benar, sempurna. Adapun secara global, 3 perkara yang wajib diimani tersebut pernah saya bahas, yaitu yang pertama adalah beriman kepada rububiyah Allah, di mana Allah sebagai Rabb kita, Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi tidak dilepas, diciptakan, dijaga, diberi rezeki. Kemudian yang kedua, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah dan dalam ketaatan. Lalu perkara yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan banyak sekali tentang nama-nama Allah yang husna. Juga sifat-sifat Allah yang ulia, yang tinggi. Kita meyakini dan mengimani, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Namun selama ini kita mendengar, kita belum sempat mungkin untuk mendalaminya lebih jauh. Maka saya akan coba di sini. Untuk sampai kepada mengenal pencipta kita, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui namanya.
Sama aja kita ingin mengenal seseorang, kita harus minimal pertama tanya nama dulu. Kita harus tahu asma'ullah al-husna wa syifatullah al-ulya. Nama-nama Allah yang baik, yang maha sempurna, serta sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Hal ini sangat memiliki pengaruh bagi kita, terutama pada saat kita melakukan ibadah, juga pada saat kita berperilaku di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kita dipengaruhi pada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesaran, keagungan Allah, juga memiliki dampak atau pengaruh pada alam semesta. Jadi bukan hanya kita saja nih sebagai hamba Allah, manusia, juga jin, tapi alam semesta juga terpengaruh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya perputaran galaksi. Kalau Allah tidak menciptakan dan tidak menjaga, bagaimana alam akan sinkron? Jadi di sini ada pengaruhnya antara nama dan sifat dengan kita sebagai hamba pada saat kita beribadah dan kita menjalani aktivitas. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang dampak atau pengaruh terhadap diri kita, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kepada diri seorang hamba, sebaiknya kita fahami dulu mengapa kita harus faham mengenai Asmaul Husna. Apa itu Asmaullah Al-Husna wa Syifatullah Al-Ulya? Bahwa nama Allah disifati dengan Al-Husna, yang terbaik, karena setiap nama itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nama, ada juga sifat. Hadirin yang mulia, bila kita perhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, jadi kita tidak boleh mengambil selain dari Al-Quran dan hadis. Kita mengambil apa yang tertera di Al-Quran dan hadis, maka kita akan bisa memahami bahwa nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat Allah dari berbagai sisi. Sisi pertama, bahwa nama-nama tersebut menunjukkan kepada kita sifat yang zatiyah. Zatiyah, apa maksudnya? Yaitu sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang selalu ada pada diri Allah. Namun bagaimana sifat itu menyertai, itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Jadi kita nggak usah pikirkan lebih jauh. Allah punya nama dan punya sifat, dan sifatnya selalu melekat pada diri Allah. Sebagai contoh, yang pertama, kita kenal Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Hayyu, yang hidup, maha hidup. Jadi di antara nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, ada yang disebut dengan Al-Hayyu. Maka nama yang mulia ini menunjukkan pada sifat Al-Hayat. Ya, jadi Al-Hayyu namanya, Al-Hayat sifatnya. Dan sifat hayat itu berarti Allah itu memiliki kehidupan. Manusia juga punya kehidupan. Tapi jangan samakan kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Manusia itu hidup diawali dengan ketiadaan dan akan diakhiri dengan kematian. Tapi Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Allah selalu hidup. Bedanya itu. Sifat yang selalu menyertai Allah maka dinamakan sifat zatiyah. Contoh yang kedua, Al-Alim. Al-Alim yang maha berilmu, maha mengetahui,
menunjukkan kepada sifat Allah al-ilmu. Dan al-ilmu adalah sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan samakan berilmunya manusia dengan berilmunya Allah. Manusia berilmu diawali dengan kebodohan. Kita belajar baru pintar. Lalu diiringi dengan kealpaan. Kita bisa lupa. Kalau Allah tidak diawali ilmunya dengan kebodohan dan tidak diiringi dengan kealpaan. Selalu berilmu. Ya. Jadi beda ya. Lalu berikutnya ada nama Allah yang disebut dengan As-Sami', yang maha mendengar. Kita juga mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita beda. Lalu sifat Allah disebut dengan As-Sama', merupakan sifat zatiyah yang senantiasa melekat menyertai diri Allah. Jadi kalau kita melakukan kebohongan, manusia tidak tahu, kita berbicara bohong, manusia tidak tahu, Allah tahu. Karena Allah maha mendengar. Mendengarnya seperti apa, itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya, jadi kita fahami sampai di situ. Lalu yang keempat, Al-Basir, yang maha melihat. Kalau tadi Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi melihatnya jangan disamakan dengan bagaimana manusia melihat. Sifat Allah Al-Bashar, yang merupakan sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Allah melihat dengan mata yang Allah miliki sebagaimana kemuliaan dan kebesarannya. Lalu contoh berikutnya Al-Qawi. Al-Qawi adalah yang maha kuat. Sifatnya Al-Quwah, kekuatan. Allah punya kekuatan. Allah bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi Al-Qawi adalah sifat zatiyah yang selalu menyertai diri Allah. Ada yang disebut dengan Al-Ali, yang maha tinggi. Sifatnya adalah Al-Ulu, ya, ketinggian. Allah memiliki ketinggian. Jadi sifat ketinggian adalah sifat zatiyah Allah yang selalu melekat pada diri Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima ada yang disebut Al-Qadar. Al-Qadir. Al-Qadir yang maha kuasa. Jadi asal katanya Qadaro, Al-Qadir, maka sifatnya adalah Al-Qudrah, kekuasaan. Allah punya kekuasaan. Allah punya kekuatan. Begitu seterusnya, dan sifat ini selalu menyertai diri Allah. Lalu sifat yang kedua, kalau yang tadi adalah zatiyah, yang kedua adalah fi'liyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan sifat-sifat fi'lih, pekerjaan. Allah melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan Allah jangan disamakan dengan pekerjaan manusia. Kenapa sih kata-kata seperti ini selalu disandingkan dengan kehidupan manusia? Orang bertanya, kenapa kalau disandingkan dengan manusia lalu nggak boleh disamakan? Karena dengan cara apa Allah menjelaskan? Karena yang manusia ketahui ya ini. Jadi Allah menjelaskan kepada manusia dengan cara, dengan metode yang manusia ketahui, yang bisa dicerna oleh akal pikirannya. Kalau Allah menjelaskan dengan cara Allah, dengan kemuliaannya dan kebesarannya, keagungannya, kita nggak paham. Jadi ini adalah sebuah pendekatan, sebuah metodologi yang Allah berikan kepada manusia, disampaikan melalui Rasulnya. Jadi sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan masyiatullah atau kehendak Allah. Allah berkehendak, fi'liyah.
Manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak Allah beda dengan kehendak manusia. Kehendak manusia terbatas. Punya keterbatasan. Waktu kita hidup cuma sebentar. Kita bisa lelah, bisa capek, bisa lupa. Tapi Allah punya kehendak yang tidak terbatas. Bila Allah menghendaki, Allah akan melakukan. Namun, jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan melakukan. Maka ini dinamakan sifat al-fi'liyah, fi'il, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan masyiatuhu. Contohnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq yang maha pencipta, atau disebut juga Al-Khalaq yang maha pencipta, menunjukkan kepada sifatnya al-khalqu, penciptaan. Dan penciptaan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak untuk menciptakan, atau Allah berkehendak untuk tidak menciptakan. Itu terserah Allah. Jadi bila Allah menghendaki, Allah akan ciptakan. Bila Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan melakukannya. Lalu ada nama Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Allah berkehendak memberikan rezeki kepada manusia dan menahan rezeki untuk manusia yang lain. Buktinya ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Itu kehendak Allah. Lalu ada juga At-Tawwab yang maha menerima taubat. Maka sifat tersebut tergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah menghendaki menerima taubat seorang hamba, maka Allah akan membimbing dia pada hidayah untuk bertaubat, kemudian menerima taubatnya. Lalu ada Al-Ghafur yang maha mengampuni. Jika Allah ingin mengampuni seseorang atau makhluk, maka dia kehendaki untuk mengampuninya. Tapi jika Allah tidak menghendaki untuk mengampuni seseorang, maka Allah tidak akan mengampuninya. Lalu sifatnya disebut dengan al-maghfirah, keampunan. Lalu ada yang disebut dengan ar-rahim, yang maha penyayang, sifatnya ar-rahmah. Maka bila Allah menghendaki, Allah akan merahmati manusia atau seseorang. Bila tidak, Allah tidak akan merahmati. Ada lagi al-muhsin, yang maha berbuat baik. Sifatnya adalah al-ihsan. Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah bisa tidak memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Begitu juga al-afwu, kemaafan. Allah bisa memaafkan orang yang dikehendakinya, dan Allah bisa tidak memaafkan orang yang dikehendakinya. Ada sebuah dalil sifat Allah yang fi'liyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhluqullaha ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Itu kehendak Allah. Lalu ada firman Allah yang berbunyi, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni orang-orang yang dikehendakinya, dan juga Allah bisa mengazab orang-orang yang dikehendakinya. Sebagian diampuni, sebagian diazab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha menerima keampunan, memaafkan hamba-hambanya, mengampuni hamba-hambanya, Maha Rahim dan Maha Penyayang. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi udah mulai. Kalau Allah punya sifat berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik. Ya. Dalilnya udah mulai masuk, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita ikuti sifat-sifat Allah. Lalu dalam ayat-ayat lain
ada sebuah contoh bagaimana keinginan manusia untuk berbuat baik, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinau wa yatimau wa asira. Ini ayat yang populer ya. Quran surat Al-Insan surat nomor 76 ayatnya 8. Dan mereka memberikan makan ya atau makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan juga orang yang ditawan. Yang diberikan makanan, kita ini diperintahkan memberikan makanan yang kita sukai kepada orang. Bukan sebaliknya. Yang kita tidak doyan, kita tidak suka, kita kasih orang. Kita beli pisang 1 sisir, kita makan 2 hari, sisa separuh. Yang separuh sudah mulai mau busuk, mulai lembek. Besoknya kita beli yang baru. Yang mau lembek, sayang daripada dibuang, kasih aja tetangga. Itu salah. Justru kita kasih yang baik kepada tetangga. Sedapat mungkin makanan kita habiskan. Kalau memang sampai busuk ya kita buang. Kasih tetangga yang baik. Jadi wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Hubbihi, yang dia cintai, yang dia sukai makanannya. Kita terbalik. Yang nggak doyan kita kasih orang. Jadi ini sangat berbeda dengan perintah Allah. Nggak boleh. Insya Allah kita akan diberi rezeki lebih besar lagi dari Allah. Dan ingat, rezeki yang kita terima lalu kita berikan kepada orang lain itu juga dari Allah. Bukan hasil kita. Lalu lanjutannya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Lalu sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan. Tuh. Jadi pada saat memberi, pilih yang baik, gak usah. Besok sama tetangga dikasih balasan makanan lagi. Enggak usah. Ya. Kami tidak mengharap balasan dan juga rasa terima kasih. Enggak perlu mengharapkan rasa terima kasih. Kita kasih yang baik, selesai. Kita azamkan dalam diri kita bahwa itu dari Allah, bukan dari kita. Enggak usah kita pikirkan. Jadi kalau orang Arab ada pepatah, la syukran illa wajib. Nggak ada rasa terima kasih, nggak usah mengharap terima kasih, karena itu adalah sebuah kewajiban. La syukran illa wajib. Itu kebiasaan sehari-hari. Jadi orang Arab itu kan kalau menjamu tamu luar biasa ya. Jadi itu adalah sebuah kewajiban. La syukran, nggak ada terima kasih. La syukran illa wajib. Ini adalah ayat 9-nya. Lalu di ayat 10, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan, azab Rabb, azab Allah pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam mengalami kesulitan. Siapa orang berwajah masam? Ya orang yang pasti akan diazab. Orang yang amalnya sedikit. Sungguh kami takut azab Tuhan pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam penuh rasa ketakutan. Karena udah ashabul yamin, ashabul shimal. Kalau wajahnya wasam, ashabul shimal arahnya. Jadi ayat 10-nya seperti itu. Kemudian berikutnya ada makna at-tanzih wa taqdis. Pembagian atau sisi yang ketiga adalah nama-nama yang menjelaskan kepada makna at-tanzih wa taqdis, yaitu
mensucikan diri Allah. Jadi tadi ya ada zatiyah, ya kan? Ada fi'liyah. Sekarang ada at-tanzih wa taqdis. Jadi nama-nama Allah yang arahnya nanti kepada kesucian Allah, yaitu mensucikan diri Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai makna yang jelek. Nggak ada. Tidak ada makna yang jelek dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Dari segala bentuk yang cacat, nggak ada. Dari aib, karena Allah adalah maha sempurna, Allah maha suci. Apa contohnya? Kita kenal dengan nama Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, ya. Ini seluruh makna yang menunjukkan pada kesucian, ya. Allah yang maha suci, Al-Quddus, As-Salam yang maha selamat dari bentuk kecacatan, kekurangan, kejelekan. As-Subuh, subuh artinya at-tasbih, yang artinya mensucikan. Jadi itu makna-makna yang terkait dengan at-tanzih wa taqdis. Kemudian dari semua hal itu atau nama tersebut seluruhnya menunjukkan makna at-tanzih wa taqdis, yaitu mensucikan Allah dari seluruh makna yang kurang dari Allah, makna kekurangan, dari makna-makna yang negatif, dari seluruh kejelekan-kejelekan yang manusia tanamkan kepada diri Allah, itu salah. Jadi dengan at-tanzih wa taqdis tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan dari nama-nama Allah. Maka Allah yang maha suci dari seluruh kekurangan, Allah yang maha suci dari segala bentuk kejelekan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, al-ulya, yang sempurna, yang tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim seperti di dalam surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzah, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki izzah. Izzah itu keagungan. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan yang jelek. Wassalamun alal mursalin, dan Allah itu selamat, keselamatan bagi para mursalin juga, karena mereka yang telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi orang-orang kafir mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Sebaiknya para mursalin, para rasul mensifati Allah dengan nama-nama yang mulia. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Rabb semesta alam. Jadi dialah yang memiliki seluruh makna kemuliaan, kesempurnaan. Maka Allah disebut dengan maha suci. Yang keempat, bagian yang keempat, sisi yang keempat adalah nama-nama Subhanallah wa ta'ala yang menunjukkan berbagai sifat-sifat sempurna. Jadi combine, campuran, bukan satu sifat sempurna aja, mencakup beberapa makna kesempurnaan, berbagai makna kesempurnaan dan juga sifat-sifatnya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama-nama Allah ini mengandung multi makna. Nama yang mengandung multi makna, bukan hanya satu makna saja. Sebagai contoh, Al-Majid, Al-Majid, ya, Al-Hamid, Al-Azim, As-Somad, As-Sayyid, itu semua nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat-sifat keagungan Allah yang dimiliki Allah dan mengandung kesempurnaan, bukan hanya satu sifat saja. Al-Majid dalam bahasa Arab mengandung makna yang luas, sehingga makna dari Allah Al-Majid yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh sifat-sifat keagungan, kesempurnaan, memiliki banyak keagungan, kemuliaan, keagungan dalam kekuasaan, juga keagungan dalam sifatnya, dalam nama-namanya. Jadi di sini artinya keagungan yang dimiliki oleh Allah yang mengandung seluruh makna keagungan
yang tanpa batas. Kita tidak bisa batasi keagungan Allah. Al-Majid. Ada juga Al-Hamid yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh makna puji-pujian. Jadi kalau kita memuji, yang pantas dipuji adalah Allah. Dan ini menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah taala. Karena kita memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada Al-Azim yang Maha Agung, menunjukkan kepada keagungan Allah dari sisi rububiyah. Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang Maha Agung. Begitu juga ada As-Samad yang memiliki makna yang luas, yaitu tempat kita bergantung. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada makhluk, maka kita gantungkan setinggi-tingginya kepada Allah. Yakni menunjukkan akan keluasan ilmu Allah, hikmah dari Allah, kekuasaan dari Allah, keagungan dari Allah, dan seterusnya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mencoba masuk ke dalam area ini, maka kita otomatis hati kita akan beralih menjadi bersih. Karena sifat Allah nggak ada yang buruk. Kita tidak boleh meragukan bahwa apabila seseorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, maka sungguh hal itu akan menanamkan dalam dirinya sifat tawadu, sifat tunduk, sifat patuh, sifat khusyuk, lalu kecintaan kepada Allah, kecintaan pada kebaikan, pengagungan kepada Allah, berharap, roja kepada Allah, yang semua itu tentu akan mempengaruhi sikap dan perilaku seorang hamba. Sudah pasti, kalau kita amalkan. Bila seorang hamba memahami dengan benar, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna, meyakini isi kandungannya serta maknanya, maka biiznillah, dengan izin Allah, pengetahuan yang seperti ini akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan seorang hamba. Kehidupan kita, baik dalam ibadah maupun dalam perilaku, juga sikap. Pengaruh terhadap hati, juga jawarih. Jawarih itu apa? Anggota badan yang tampak. Jadi kalau orang bilang gimmick. Jadi sikap tubuh kita itu baik aja. Terbawa. Karena kita kebiasaan mau ngambil sesuatu bismillah. Jadi baik. Nggak ada lama-lama nggak ada perbuatan buruk. Nggak ada gestur tubuh kita yang buruk. Semuanya positif, nggak ada yang negatif. Awal-awalnya memang susah, tapi nanti lama-lama akan terbentuk ke arah sana. Bahkan melihat aurat yang bukan mahram kita juga nggak mau. Otomatis. Tatkala seorang hamba mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat, yang menolak mudarat, memberikan karunia kepada hamba, dan juga dapat menghalangi hal itu dari diri seorang hamba. Artinya bila Allah menghendaki, Allah akan memberi, dan bila Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan memberi. Dan yakin bahwa seluruh kebaikan ada di tangan Allah. Lalu dia yakin bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, kebaikan seorang hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh di dalam hatinya akan terpatri sikap tawakal. Kita tawakal kepada Allah, akan bersemi sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang tergantung kepada Allah. Dia yakin bahwa seluruh kebaikan berada di tangan Allah. Kita lepas semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira." Dan bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup, Al-Hayy, yang tidak akan pernah mati, la yamut, tidak pernah mati. Dan bertabislah dengan memuji Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui tentang dosa-dosa. Jadi Allah mengetahui semua dosa. Surat Al-Furqan ayat 58. Lalu
Di surat lainnya, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Rabb yang memiliki, menciptakan, yang memiliki timur dan barat, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Fattakhizhu wakila. Jadikan Allah sebagai pelindung, yaitu tempat kita bertawakal. Surat Al-Muzammil ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak lain yaitu bagaimana Allah mendengar, melihat, mengetahui terhadap hambanya. Tatkala seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ada pada diri kita maupun pada alam semesta, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, dari pandangan Allah, dari ilmu Allah, dan tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Allah mengetahui yang tampak, yang gaib, mengetahui pandangan mata yang khianat. Jadi kelihatan matanya baik-baik aja, tapi khianat. Allah Maha tahu, dan apa yang terbesit dalam hati yang disembunyikan oleh seorang hamba. Jika makna yang seperti ini dihadirkan oleh kita sebagai hamba dalam diri kita, kita meyakini bahwa Allah yang mengawasi kita, Allah memantau kita, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran kita, maka pengaruh pengetahuan yang demikian itu dalam kehidupan kita, kehidupan seorang hamba adalah kita akan selalu menjaga lisannya. Yang pertama, menjaga anggota badannya, bahkan dia akan selalu mengintrospeksi diri dan hatinya. Jadi luar biasa, pada saat kita merasa diawasi, tentu kita akan mengkontrol lisan kita. Kita akan mengontrol anggota tubuh kita. Juga bahkan hati. Jadi jangan sampai di hati kita terbesit sesuatu atau niat yang tidak baik. Karena Allah mengetahui. Maka dalam hal ini seorang akan berbuat, melakukan sesuatu, berbicara, akan mengatakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang lain. Mari kita dalami surat Al-Alaq ayat 14. Kita sering baca, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat? Ini Allah yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah yang Maha melihat, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal yang fahisyah. Hal-hal yang maksiat, hal-hal yang buruk, kita buang. Lalu dalam surat Al-Hujurat ayat 1, Allah berfirman, Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintahnya, jauhi larangannya, tinggalkan, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Artinya, apa yang kamu lakukan, kita lakukan, apa yang kita semua kerjakan, apa yang kita tinggalkan, semua Allah ketahui. Maka jangan sampai meninggalkan perintah dan jangan sampai mengerjakan larangan. Karena Allah mengetahui hal itu. Karena Allah Maha mendengar. Bahkan bisikan hati. Dalam ayat lain yaitu surat Fussilat ayat 40 Allah berfirman, Alamu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Kerjakanlah sesuka kalian. Apa yang kalian kehendaki, lakukan. Apa yang kalian inginkan untuk dikerjakan, silakan. Tetapi ingat, kata Allah, Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kalian kerjakan. Allah biarkan, silakan, sesuka hati. Tapi ingat, Allah tahu. Dan hidup di dunia ini sementara. Bahkan orang-orang terdahulu para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan itu nanti. Ini bukan kehidupan. Kehidupan sesungguhnya nanti. Karena ini adalah semu. Saya rasa sampai situ sementara yang bisa saya sampaikan. Walaupun materinya cukup banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masuk ke dalam relung hati kita. Kita bisa cerna dengan pikiran kita, juga untuk saya, dan kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.